Saksikan catatan seputar investigasi setiap Senin sampai Jumat jam 11 siang hanya di Raja Wali TV. Bocah berusia 3 tahun dianiaya dengan keji, sekujur tubuhnya penuh luka dan memar. Lima kawanan begal motor beraksi kembali di Depok, Jawa Barat. Korban dibuang ke sungai dan sepeda motornya dibawa kabur. Dan model berwajah oriental Alke Mariska menjadi korban bullying. Selengkapnya di CSI. Selamat siang pemirsa dan selamat berjumpa. Seperti biasa kami kembali menjumpai Anda dalam catatan seputar investigasi CSI. Program ini pemirsa merupakan kerjasama antara Raja Wali Televisi dengan Mabes Polri. Ya, program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kita semua akan pentingnya rasa aman lingkungan masyarakat. Jadi ingat pemirsa, jangan berbuat jahat atau berniat menjadi penjahat karena tak ada kejahatan yang sempurna dan pasti akan terungkap. Dan saya Niki Sirait. Saya Bribka Alfi Olivia. Inilah CSI, catatan seputar investigasi selengkapnya. Pemirsa, bocah perempuan berusia 3 tahun di Kabupaten Mesuji, Lampung menjadi korban kekejian. Seluruh tubuhnya penuh luka memar dan bekas sundutan rokok. Ya, pelaku penganiayaan diperkirakan lebih dari 1 orang. Bukti termasuk hasil visum rumah sakit telah disiapkan. Siapa saja yang terlibat? Warga kampung Sidorukun Register 45 Sungai Buaya, Kecamatan Mesuji Timur mengerumuni Sarah yang berusia 3 tahun. Kondisi putri keempat pasangan Siti dan Yohanis sangat mengenaskan. Sekujur tubuhnya lebam akibat pukulan. Pipinya baru saja sembuh dari luka bakar akibat sundutan rokok. Orang tua mana yang tega melakukan perbuatan keji terhadap Sarah? Bukan Siti atau Yohanis. Sebab Yohanis yang tidak lain ayah kandung korban telah meninggal dunia. Adapun Siti yang melahirkan Sarah masih bekerja sebagai TKW di luar negeri. Telunjuk kemarahan warga diarahkan terhadap keluarga Surono yang tak lain kerabat Siti. Sejak kepergian Siti ke luar negeri, Sarah dititipkan ke Surono. Surono dan anaknya kini dilaporkan ke polisi dengan dugaan telah menyiksa Sarah. Setumpuk bukti telah disiapkan warga, termasuk hasil visum rumah sakit tempat Sarah dirawat akibat luka sekujur tubuhnya. Hingga saat ini Sarah terlihat berteriak menangis jika bertemu dengan seseorang yang mirip Surono. Dari Mesuji, Lampung, Ponidi Yusuf melaporkan untuk CSI Raja Wali Televisi. Ya, adalah karena himpitan hidup keluarga sehingga membuat bocah 3 tahun tersebut dititipkan kepada keluarga Surono di Lampung. Dan selama itu pula pemirsa, warga menyaksikan penderitaan yang dialami Sarah. Berikut ini kesaksian tetangga Sarah yang melihat langsung derita korban. Itu Surono Pak sama istrinya. Tahu anak ini Pak disiksa. Di manakah hati seorang ibu sama bapak Pak? Lukanya luka apa Bu? Luka bekas bebam dipukul. Kena api rokok, kena batang singkong Pak. Itu Pak. Bahkan kemaluannya kena Pak. Alasannya gara-gara anak kecil. Dari Lampung kita beralih ke Jawa Barat. 5 orang kawanan begal bersenjata tajam kembali beraksi di Depok dan salah seorang pelakunya adalah perempuan. Ya, kali ini korban pembegalan adalah tukang sayur. Sepeda motornya dibawa kabur sementara korban dilempar ke sungai oleh pelaku. Kartumi, warga Pancoran Mas Depok ini masih terlihat syok atas peristiwa yang dialaminya. Jalannya pun masih tertatih akibat luka yang dialami. Penjual sayur ini baru saja dilempar kawanan penjahat bersenjata tajam ke Sungai Krukut di tepi Jalan Raya Grogol, Pancoran Mas. Kepada petugas Mapolresta Depok, Kartumi bercerita peristiwa naas yang dialaminya terjadi menjelang subuh. Ia dipepet 3 sepeda motor. Di bawah ancaman senjata tajam, Kartumi menyerahkan sepeda motornya kepada para pelaku yang salah satunya adalah wanita. Orang tiba-tiba saya dipepet. Terus? Ya udah saya dilemparin kali dulu. Dilemparin ke kali? Mbak lagi apa waktu itu? Lagi bawa motor? Pulang dari mana? Sayuran, pulang belanja. Jam berapa Mbak? Setengah 5. Iya. Apa yang diambil Mbak? Motor. Di Sungai Krukut inilah tubuh Kartumi dilempar para pembegal. Beruntung Kartumi diselamatkan tukang ojek setelah sempat pingsan beberapa saat.
Sesungguhnya tempat kejadian perkara tergolong ramai oleh lalu lintas kendaraan. Saya lagi tidur, dia minta tolong di situ. Nah, habis itu saya tolongin, pokoknya sampai saya nganterin ambil belanjaan sampai ke rumahnya udah. Peristiwa yang dialami Kartumi ini menambah panjang peristiwa kelam di Depok. Sebelumnya, 2 pengendara motor menjadi korban kekerasan para pembegal hingga nyawanya pun terenggut. Di dunia maya, Depok dikategorikan sebagai kota darurat begal. Dari Depok, Jawa Barat, Fahri Ali, Raja Wali Televisi. Kartumi di berita tadi adalah korban terbaru begal motor yang menghantui kota Depok, pemirsa. Sebelumnya 2 pengendara motor tewas dengan luka tusukan di lokasi dan hari berbeda. Bersama lain adalah mereka diserang komplotan perampok bersenjata tajam. Ya, upaya polisi untuk menemukan komplotan begal motor juga dibantu klub motor yang ada di Depok. Anggota klub motor ini gerah dengan ulah pembegal. Seperti apa kondisi di lokasi kejadian di Depok ini? Berikut kami hadirkan liputan khas CSI. Spekulasi berkembang. Para pelaku adalah sekumpulan remaja laki-laki yang memang sering berkeliaran di daerah Depok pada malam dan dini hari. Mereka menggunakan motor dengan knalpot racing. Kasus ini juga membuat gerah anggota klub motor di Depok. Salah seorang anggota klub menuturkan, kuat dugaan para pelaku adalah anggota geng motor pembuat onar. Kalau geng motor sih kayaknya belum ya, Mbak. Saya dengar sih ya di sini katanya anak-anak tanggung, Mbak, yang ini. Dengar sih anak-anak tanggung katanya. Salah satu anggota geng motor juga. Cuma lebih lengkap geng motornya apa dan namanya apa saya juga kurang tahu. Di malam hari, ruas jalan utama di Depok tampak minim penerangan. Bahkan beberapa jalan terlihat gelap tanpa lampu jalan, termasuk 2 lokasi pembegalan di Jalan Juanda dan dekat flyover Universitas Indonesia. Menurut penuturan warga, patroli polisi di lokasi ini bisa dibilang sangat jarang. Memang di daerah Juanda itu memang penerangan jalannya kurang. Saya akuin penerangan jalannya kurang, terus sama patroli polisinya juga nggak ada. Kalau jadi takut pulang malam, jadi nunggu pagi gitu, nunggu pagi aja. Paling kalau nggak bareng sama kawan gitu, beramai-ramai rombongan kita pulang bareng ke Depok. Netizen Depok lantang menyuarakan aspirasi soal ini. Aspirasi ini dituangkan lewat petisi yang ditujukan kepada 2 pihak. Pertama, memohon kepada aparat kepolisian Depok untuk rutin melakukan patroli keamanan. Kedua, meminta pemerintah kota Depok untuk memperbaiki lampu-lampu penerangan jalanan Depok yang beberapa tidak lagi menyala. Warga Depok berharap petisi ini didengar dan ditindaklanjuti, semata-mata agar pembegalan motor dengan disertai pembunuhan sadis ini tidak terulang lagi. Kejahatan di jalan raya, khususnya pembegalan, dapat menimpa siapa saja dan di mana saja. Anda sebagai pengguna kendaraan bermotor harus selalu waspada dan berhati-hati. Pilihlah jalan yang ramai dan dilewati banyak orang dan menepilah jika ada hal yang mencurigakan sampai keadaan dirasa aman. Dari Depok, Jawa Barat, saya Ayu, Zula, dan Fahri melaporkan untuk CSI, Raja Wali Televisi. 3 pekan, 3 kasus begal dan 2 korban meninggal dunia. Dan ini terjadi di wilayah hukum Polresta Depok. Dan di media sosial, Afi, muncul istilah Depok rawan begal. Nah, Afi, kira-kira apa saja menjadi penyebab sebuah daerah sering terjadi tindak kejahatan? Ya, seperti tadi kita sudah saksikan ya, jika daerah-daerah itu merupakan daerah yang kurang prasarana fasilitas jalanannya seperti kurang penerangan jalan, kemudian juga mungkin kondisi jalannya yang rusak, dan juga memang jarangnya ada anggota keamanan yang berpatroli maupun yang berjaga-jaga di kawasan tersebut. Dan itu juga sudah dijadikan, mungkin pelakunya juga sudah mensurvei daerah-daerah mana yang memang kurang fasilitas keamanannya. Jadi memang yang diincar adalah daerah-daerah tersebut. Nah, kira-kira apa saja langkah antisipatif dari aparat kepolisian untuk menekan, ini kan street crime ya, untuk menekan aksi street crime atau kejahatan jalanan ini? Ya, tentu saja dengan adanya laporan masyarakat yang menjadi korban kejahatan tersebut, kita juga mulai mengaktifkan kembali dan mulai mengintensifkan kembali pengamanan di jalan raya. Contohnya patroli di malam hari, kemudian juga kita berkoordinasi dengan instansi terkait mengenai fasilitas jalan yang harus diperbaiki.
Dan juga kita bekerja sama dengan masyarakat, kemudian juga seperti tadi kan kita bekerja sama dengan beberapa klub motor. Nah di Depok sendiri ini juga aparat kepolisian juga telah membentuk tim khusus bernama Jaguar yang diharapkan dapat menekan laju premanisme. Nah tim ini bertugas memburu pelaku pencurian dengan kekerasan di jalan raya atau pembegalan. Ya, jadi bisa dikatakan pembentukan tim Jaguar ini sebagai bentuk jawaban ya akibat kasus begal motor yang terus terjadi di wilayah hukum Polresta Depok. Beberapa saat setelah resmi dibentuk, tim Jaguar untuk pertama kalinya menggelar operasi Cipta Kondisi. Ini untuk menekan aksi premanisme serta aksi pembegalan motor yang meresahkan masyarakat Kota Depok, Jawa Barat. Bersenjata lengkap serta menggunakan sepeda motor, para polisi ini siap memburu pelaku kejahatan yang berkeliaran di Kota Depok. Tim Jaguar akan bersiaga non-stop selama 24 jam dengan melakukan patroli ke masing-masing polsek dan rawan begal seperti Jalan Margonda Raya, Juanda, dan Grand Depok City. Untuk kedepannya sesuai dengan atensi pimpinan, kita tidak hangat-hangat ayam, kita terus maju untuk membuat situasi Polresta Depok kondusif, terutama di Jalan Juanda, Margonda, Jalan Bogor, dan seluruh jajaran Polresta Depok. Pembentukan tim Jaguar ini sesuai instruksi Kapolda Metro Jaya untuk menindak pelaku begal motor di jalan raya. Personel tim Jaguar sebagian besar berasal dari Satuan Reserse dan Intel yang diambil dari Polresta Depok dan dibantu personel Polsek wilayah Depok. Tim juga akan di-backup tim khusus dari Polda Metro Jaya. Seluruhnya berjumlah 21 orang. Dari Depok, Jawa Barat, Fahri Ali, Raja Wali Televisi. Pemirsa, baru saja rekan Fahri Ali di Depok melaporkan aparat Polsek Sukmajaya berhasil meringkus 3 pelaku pembegal. Dari tersangka yang status pelajar SMA ini, pemirsa, disita 4 sepeda motor hasil kejahatan serta sejumlah senjata tajam. Ya, namun kepada penyidik mereka membantah terlibat dalam pembegalan yang menewaskan 2 korban di Jalan Juanda serta Jalan Margonda Raya bulan lalu. Mereka juga menolak dituding anggota perampok yang membegal Kartumi, pedagang sayur di Depok. Wilayah Depok. Ada 4 ini di daerahnya Kecamatan Limo, Margonda Depok, di Siak Depok Timur, dan terakhir yang di Cilodong ini. Untuk melakukan korban, mereka mengancam dengan kapak dan sakur. Dari ketiga orang ini ada yang status pelajar, siapa aja? Semuanya status pelajar. Semua? Semua. Masih sekolah ya? Masih sekolah ya? Orang sayur ya? Bukan. Hah? Bukan. Katanya iya. Itu teman saya. Teman. Siapa temannya? Masih sekolah? Yes. Masih. Kelas berapa? Kelas 3. Ini status. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Direktorat Narkotika Polda Banten meringkus sindikat pelaku pembuatan miras oplosan. Miras yang dioplos bukan miras biasa, melainkan memakai merek miras ternama. Pelaku selama 2 tahun ini mendistribusikan miras oplosan ke sejumlah kafe dan tempat hiburan malam di Banten. Sekilas tidak ada yang salah dengan ratusan botol minuman keras yang diamankan Direktorat Narkotika Polda Banten ini. Tampak seperti pada umumnya, miras merek luar negeri yang biasa dijual seharga ratusan ribu hingga jutaan rupiah per botol. Namun kenyataannya, miras merek ternama ini adalah oplosan. Peracik miras oplosan ini adalah seorang pemuda asal Serang berinisial RA bersama 2 rekannya yang masih buron, I dan N. Agar benar-benar terlihat seperti aslinya, RA juga melengkapi minumannya dengan kotak merek. Dalam penggerbekan ini, polisi juga mengamankan bahan baku yang biasa digunakan pelaku untuk meracik miras. Di antaranya alkohol dengan kandungan 90%, minuman bersoda, dan pewarna makanan. Dalam sebulan, RA dan rekannya yang masih buron sanggup memproduksi ribuan botol. Pada saat dilakukan penyelidikan, kemudian ditemukan ada beberapa puluh botol, kurang lebih 100 botol yang sudah terisi, antara lain ada jenis martel, kipas, black label, dan lain-lain yang siap diedarkan. Setiap botolnya dijual pelaku dengan harga 100 hingga 200 ribu rupiah saja. Dijual ke sejumlah kafe dan klub malam di Banten. Pelaku akan dijerat dengan pasal 139 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Serang, Banten,
Herbert Marbun melaporkan untuk CSI Raja Wali Televisi. Oplosan ini seolah tidak berhenti membuat berita ya. Korban terus berjatuhan namun sejumlah penjual miras tetap menjalankan aktivitasnya. Ya, hal ini terjadi karena masih ada permintaan miras-miras oplosan dan tentu saja harga juga menjadi fasilitas pemicunya karena lebih murah. Ya pemirsa, ini juga dari Banten, kasus terakhir menimpa 2 remaja yang tewas akibat miras oplosan. Seorang remaja lain dilarikan ke rumah sakit dan mereka baru saja berpesta miras di sebuah kafe. Asifah yang berusia 20 tahun dan Afifah 19 tahun tak bisa lagi memberikan jawaban dari mana mereka membeli miras oplosan. Sebab keduanya sudah terbujur kaku saat akan dibawa ke RSUD Serang, Banten. Harapan mendapat informasi yang detail tentang miras oplosan yang mematikan itu masih menunggu keterangan seorang korban, yaitu Atifah 19 tahun yang sekarang dalam kondisi kritis. Namun Lurah Kota Baru mendapatkan informasi bahwa ketiga korban itu menenggak miras oplosan di sebuah kafe. Jika informasi ini benar adanya, instansi terkait harus tegas untuk segera mengeluarkan sanksi. Jadi mereka kan kumpul-kumpul terus malam di kafe atau gimana? Menurut informasi di kafe atau sembari pojok minuman mereka. Kemungkinan di luar kafe minuman gitu ya. Oh jadi ngumpul-ngumpul korban ini semua daripada ngumpul. Kematian 2 gadis remaja di Serang, Banten akibat miras menambah panjang kasus serupa. Upaya pencegahan yang terkesan insidentil menjadi salah satu penyebab mengapa para penjual miras masih leluasa menjalankan aksinya. Dari Serang, Banten, Herbert Marbun, Raja Wali Televisi. Pemirsa, model Alke Mariska pernah dibully di sekolah. Informasinya saat lagi pemirsa di catatan seputar investigasi. Kita tetap di JAS. Gimana tadi? Latihannya gimana Mali? Masih di JAS. Kalau masih itu udah episode 2013. Oh iya. Ini episode 1. Penasaran kan? Segera di Raja Wali Televisi. Hati-hati, jangan sampai Anda membiarkan istri atau pacar Anda buka zalora.co.id. Tahu Zalora kan? Website fashion terbesar Indonesia. Sepatu, baju, tas, ribuan produk dari ratusan brand. Dan hebohnya lagi, ongkos kirimnya gratis. Pengiriman gratis, COD, zalora.co.id. Kali ini Songjai bisa dikalahkan. Apa artinya? Kau bertemu lawanmu yang sepadan. Wanita yang satu itu, dia tidak peduli aku menyalakan musik atau tidak. Sampai-sampai Ayah Soyong jadi khawatir. Sejak kapan khawatir soal di mana aku akan tidur dan apa yang kumakan? Kenapa kau lakukan ini sekarang? Karena Wojai mulai mencurigainya. Dari semua orang yang keluar, tidak ada satupun yang punya gaya rambut yang sama dengannya. Sayangku Soyong, Senin sampai Jumat jam 12 siang di Raja Wali Televisi. Islam itu indah. Buka mata untuk melihat tentang Islam lebih jauh. Buka hati untuk mendapatkan pengetahuan Islam lebih dalam. Ikuti perkembangan dan pengetahuan tentang Islam baik dalam maupun luar negeri. Buka mata, buka hati. Senin sampai Jumat jam 1 siang di Raja Wali Televisi. Zaman sekarang tayangan TV itu ngebosenin ya. Waduh, gak gitu juga kali. Nah, kalau yang ini dijamin gak bakal bikin bosan. Tepuk tangan ini memang buat mereka. Selebritisnya dijamin banyak deh. Gamesnya juga dijamin kocak. Nama-nama basis Indonesia, Bondan Winarno. Bondan Prakoso. Tadi saya sebutnya bukan itu, Pak. Ya, saya dengar itu pokoknya. Dijamin bikin ketawa pokoknya. Celebrity Game Show, Senin sampai Jumat jam 9 malam di Raja Wali Televisi. Caranya apa?
Apa ini Baim kagak jaim? Cie yang jaim. Ya mungkin. Baim nggak jaim. Segera di Raja Wali Televisi. Ya pemirsa, bullying kerap terjadi di lingkungan sekolah. Namun bagi artis serta model Alke Mariska, bullying tidak menghambat dirinya untuk tetap berkreativitas. Nah, pernah ada yang masuk tidak laporan ke polisi mengenai kasus bullying ini, Vi? Kalau bullyingnya sudah menyentuh secara fisik dan terlihat adanya luka, bisa dilaporkan. Tapi sementara ini, jika terjadinya di sekolah dasar, itu memang belum pernah dilaporkan. Yang secara personal belum pernah ada dilaporkan. Tapi ada jerat hukumnya? Ya, ada jerat hukumnya, tentu saja. Baik, pemirsa, kembali ke Alke Mariska tadi. Model oriental ini, pemirsa, merasa bersyukur pernah menjadi korban bullying. Kenapa? Simak curhatnya dalam segmen kriminal dan selebriti. Selamat siang pemirsa, catatan seputar investigasi saya sudah ditemani oleh Elke. Selamat siang Elke. Halo. Nah, jadi bisa diceritain nih ke pemirsa kita di rumah, katanya sempat mengalami bullying waktu itu ya? Iya. Ya, pernah sih waktu SMP. Jadi aku pernah dibully kayak kakak kelas sama teman sekelas juga. Jadi aku sampai bawa MP3 player sih, aku pasang headphone. Cuekin sih, karena somehow pasti ngaruh ke mental. Cuman kalau ditanggepin ya buat apa gitu? Itu kan yang mereka mau kan. Kayaknya harus keep going forward. Jadi makin Anda dicerca, jadi makin harus lebih oke sebenarnya. Karena actually orang-orang yang mencerca kita itu udah jauh lebih di bawah kita. Jadi ya maksudnya ngapain didengerin yang seperti itu? Maksudnya fokus ke kemajuan diri sendiri. Mirsa, betul sekali apa yang dikatakan Elke tadi. Jadi misalnya kita jadi korban bully, jangan patah semangat ya. Harus tetap semangat dan buktiin kepada mereka kalau misalnya kita bisa lebih baik lagi dari yang mereka sebutkan tadi. Oke, terima kasih atas waktunya Elke. Selamat siang. Dari Jakarta, Reza Helmi, Andri Kurniawan melaporkan untuk CSI Raja Wali Televisi. Pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Hasil tes urin maupun uji laboratorium tabrakan maut yang menewaskan 4 orang di arteri Pondok Indah, Jakarta Selatan masih memicu kontroversi. Jika awalnya tersangka Christopher dinyatakan positif, kini dia terbebas dari tudingan terpengaruh narkoba saat mengendarai mobil yang menyebabkan kecelakaan. Liputan khas CSI kali ini mengungkapkan apa yang menyebabkan hasil tes urin bisa berbeda dalam sebuah kasus. Kasus kecelakaan maut yang melibatkan Christopher sebagai tersangka kini menuai kontroversi. Ketika hasil dari uji yang dilakukan di Laboratorium Badan Narkotika Nasional serta Rumah Sakit Polri Kramat Jati yang menunjukkan bahwa Christopher negatif atau tidak mengkonsumsi narkoba. Kecelakaan maut di arteri Pondok Indah, Jakarta Selatan telah merenggut 4 korban jiwa dan melukai 2 pengendara sepeda motor. Yang tersisa kemudian adalah kontroversi penyebab tersangka Christopher merebut kemudi dari sopir untuk kemudian melarikan kendaraan sekencang mungkin yang menyebabkan kecelakaan maut. Tersangka dinyatakan tidak terpengaruh narkoba saat peristiwa itu terjadi. Hal ini berbeda dengan keterangan polisi sebelumnya yang menyebutkan Christopher positif menggunakan narkoba jenis LSD. Kapolres Metro Jakarta Selatan menyatakan adanya perbedaan tersebut disebabkan acuan yang digunakan. Dulu hanya berdasarkan keterangan tersangka, kini berdasarkan hasil tes urin dan uji laboratorium. Kami pun mengunjungi ahli farmasi UI, Profesor Yahdiana Harhab, untuk melakukan konfirmasi prosedur tes narkoba.
Ia mengatakan hasil tes dapat berubah dari positif menjadi negatif tergantung dari metode analisisnya. Tapi kalau LSD-nya sendiri sebagai senyawa utuh, biasanya dia kecil sekali jumlahnya di urin. Jadi kalau mau mengidentifikasi LSD yang utuh itu di dalam darah mungkin, tetapi waktunya tidak lebih dari 1 hari. Karena senyawa-senyawa itu kan menghasilkan banyak metabolit, ya. Itu bisa jadi mungkin bisa salah melihat metabolitnya, ya kan? Bisa juga dia negatif karena memang sudah tidak ada lagi di dalam urin. Bebasnya Christopher dari kasus narkoba membawa konsekuensi hukum yang lebih ringan bagi tersangka. Sementara itu, 1 dari 4 korban kecelakaan maut Christopher merupakan karyawan TV swasta, yaitu Mahyudi Herman. Kini keluarga Herman kehilangan tulang punggung keluarga. Untuk ini ya, yang dimaksud dengan hubungan dengan narkoba apa? Kecelakaan. Ya mestinya kita minta tanggung jawab itu aja. Keluarga, karena Herman itu tulang punggung keluarga, jadi nafkah ini ibu rumah tangga. Mestinya sekarang pun untuk kehidupannya ini tidak bisa didiam sendiri, anak dan sebagainya. Ini perlu adanya ya, tanggung jawab, ya, bagaimana caranya, dan untuk kehidupan keluarga kelangsungannya ini perlu adanya tanggung jawab pula. Karena sudah ya menghilangkan nyawa seorang, itu nanti kan bisa di layaknya itu bagaimana. Jadi seperti seorang yang sudah merugikan orang lain, ini kelayakannya bagaimana. Terlepas dari apakah Christopher menggunakan narkoba atau tidak, kecelakaan maut tersebut dapat kita jadikan pelajaran. Selalu berhati-hati dalam berkendara dan jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Dari Jakarta, Reza Helmi, Andri Kurniawan melaporkan untuk CSI, Raja Wali Televisi. Jangan khawatir. Saya Reinhard Sirait. Dan saya Christian Gage, inilah Lensa Indonesia Siang. Karena ada mereka menemani siang Anda. Lensa Indonesia Siang, selanjutnya di Raja Wali Televisi. Tiga sekolah yang bertanding malam ini: SMA Don Bosco 1 Jakarta, SMA Lab School Cibubur, dan SMA Negeri 3 Bandung. Olimpiade Indonesia Cerdas Season 2, malam ini jam 7 di Raja Wali Televisi. Kita punya kabar bahagia. Kenapa sih harus nonton Extra Seleb? Bintang tamunya keren-keren. Ku tak bisa dan takkan ada yang bisa. Dan ekstra infonya gak ada yang ngalahin. Kabarnya mereka ini melalui akselerasi, jadi keren banget. So, saksikan Extra Seleb Senin sampai Jumat jam 3:30 sore di Raja Wali Televisi. Menjelang maghrib, nambah ilmu dulu yuk. Kita masih belum ngerti itu, sekarang saya jadi paham. Cuma 7 menit. Tunjukkan Allahumma arinal haqqa haqqa, bahwa yang benar itu benar. Bersama Ustadz Yusuf Mansur. Islam luar biasa kan, mengajarkan sampai kayak gitu loh. Terang benerangkan. Terjadi konspirasi tadi. Konspirasi, ya. Udah ganti nama mungkin ya. Mutiara Hati, Senin sampai Jumat di Raja Wali Televisi. Sugeng Enjing, selamat pagi pemirsa Raja Wali TV. Ketemu lagi bersama saya Sherly May dan juga Raffi. Dan kali ini kita berdua lagi berada di wilayah Bodeh Ambar, Ketawang, Yogyakarta. Dan seperti biasa, kalau Sherly sudah sama Raffi, berarti kita berdua akan bagi-bagi hadiah ratusan ribu rupiah buat Anda tentunya yang sudah menyeting RTV di remote TV rumah Anda. Permisi, RTV tombol 3.
Baik, Ibu Bapak coba dipencet tombol 3-nya. Apakah sudah RTV belum? Udah. Betul sekali, dan Ibu mendapatkan Rp200.000. Bapak, Ibu mau dapat hadiah tambahan nggak? Mau. Sebutkan salah satu program yang mengulas tentang Indonesia. Indonesia banget. Indonesia banget. Rp300.000 Bapak. RTV tombol 3. Jangan khawatir, Saya Reinhard Sirait. Dan saya Priscian Grace, inilah Lensa Indonesia Siang. karena ada mereka menemani siang Anda. Lensa Indonesia Siang, selanjutnya di Raja Wali Televisi. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan catatan seputar investigasi. Seorang pria di Makassar, Sulawesi Selatan harus menerima akibat diamuk massa lantaran mengaku sebagai polisi. Wajah dan bagian tubuh polisi gadungan ini lebam yang membuatnya harus dirawat di rumah sakit. Polisi gadungan ini bernama Nurdin, kondisinya kritis dan sempat tidak sadarkan diri. Kini dia dirawat di rumah sakit usai diamuk warga di Jalan Mukhtar Lutfi, Kota Makassar. Nurdin mengaku sebagai anggota polisi dari Polrestabes Makassar yang nekat melakukan razia. Nurdin kemudian menggeledah salah satu korban dalam razia tersebut bernama Adi Fredik. Ya, ponsel dan dompet korban hendak dibawa lari Nurdin, namun korban berteriak dan meminta tolong kepada warga sekitar. Warga pun beramai-ramai menghajar Nurdin. Adi Fredik, korban Nurdin, masih berstatus pelajar sekolah. Adi dirazia Nurdin saat mengendarai sepeda motor dalam perjalanan pulang ke rumah. Dia bilang, kau ada bahan narkoba pasti. Nakal kalian itu. Tidak, periksa mi. Kenapa sampai diperiksa? Ya, karena dia tuduh kita. Dia bilang dia resersi. Coba kasih keluar HP-mu. Saya kasih keluar mi, Dia tanya mi, kenapa punya lobet. Sini dulu, dia pegang HP-ku. HP-nya ini memaksa. Dan pemirsa, informasi dari Makassar tadi menutup jumpa kita di catatan seputar investigasi edisi 2 Februari 2015. Ya, besok bisa Anda saksikan kembali kami di jam yang sama di RTV. Dan untuk saran dan kritik Anda bisa ke @csi_RTV dan jangan lupa untuk follow akun Twitter kami berdua. Dan setelah ini ada Lensa Siang bersama Prabu Revolusi dan juga Kenia Gusneni. Ya, rekan Kenia dan Prabu, kita ada berita apa saja untuk siang hari ini? Ya, Afi dan juga Niki, jadi kemarin ada satu informasi ya, di mana ada mobil Alphard yang menerobos masuk ke ruang tunggu di Bandara Internasional Haji Juanda, Surabaya tepatnya. Dan ini melukai 3 orang ya. Melukai 3 orang. Ya, dan selain itu juga Brigadir Afi dan Niki, kita juga punya informasi ini mengenai salah satu somai yang cukup terkenal di Jakarta, somai Cunyu ya, yang terindikasi menggunakan babi. Nah, apakah benar atau tidak, kita akan coba nanti bahas di Lensa Indonesia Siang. Ya. Baik, Kenia dan Prabu, selamat bertugas. Pemirsa, saksikan setelah ini Lensa Indonesia Siang. Dan mewakili teman-teman CSI, saya Niki Sirait. Saya Bribka Afi Olivia. Ucapkan terima kasih karena Anda telah bersama kami. Ingat, tak ada kejahatan yang sempurna. Sampai jumpa.